Oh iya, sun. Oke, anak-anak udah ada suaranya belum? Dijawab di chat. Ada suaranya belum? Kelihatan belum? Silakan tes suara. Ada suara belum coba? Tes. Oke, anak-anak udah kedengaran suaranya? Silakan chat kalau yang sudah kedengaran suaranya. Oke, kalau sudah kita mulai saja ya. Pelajarannya kita mulai aja. Nanti mungkin ada delay karena koneksi di sini buruk ya, karena kita pakai jaringan sekolah. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kita lanjutkan materi kita. Materinya itu adalah himpunan ya, himpunan. Namun sebelumnya Bapak ingatkan tetap jaga protokol kesehatan, dan yang paling penting itu adalah kita tetap jaga jarak ya, terus kita tetap harus senang gitu. Mungkin nanti videonya agak buffering.
agak kucurin karena koneksinya buruk di sini ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita lanjut ke materinya karena koneksinya udah bagus. Himpunan. Kita langsung materinya, tolong perhatikan. Himpunan. Oke, konsep himpunan. Konsep himpunan yang pertama itu dulu ya, ada berasal dulu. Himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, karena bilangan asli kurang dari 6, bilangan asli sendiri mulai dari 1, maka anggota himpunan bilangan asli itu dapat ditulis anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau ditulis A besar, ini harus huruf besar ya, sama dengan kurung buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Itu cara penulisan dari himpunan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan contoh himpunan. P adalah kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Maka P ditulis P besar sama dengan buka kurung kurawal Surabaya. Contoh ini contoh saja ya, Surabaya. Yang depannya S juga Solo, Salatiga, Samarinda, Serang, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Kalau sudah ditutup kurung kurawal. Contoh lagi, Ki adalah kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, ini binatang tapi dijelaskan ini berkaki 2. Contohnya Ki sama dengan kurung buka kurawal ayam, bebek, pinguin, dan seterusnya, terus ditutup kurung kurawal. Itu contoh himpunan. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa ganteng di Indonesia. Nah, siswanya itu jelas tapi gantengnya itu tidak jelas. Ganteng seperti apa itu nanti tidak didefinisikan dengan jelas. Makanya ini bukan himpunan. Yang kedua, contohnya kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, orang kaya ini tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi ini bukan contoh, bukan himpunan. Kayaknya seperti apa itu tidak jelas ya. Oke. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, siswa yang pandainya ini tidak jelas itu. Apakah pandai matematika, apa pandai bahasa Indonesia, apa pandai IPA, itu tidak didefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan merupakan himpunan. Yang keempat itu kumpulan siswa yang cantik. Siswa perempuan yang cantik ya di Indonesia. Nah, yang cantiknya ini tidak didefinisikan dengan jelas. Nah, makanya ini bukan termasuk himpunan. Contoh lagi itu ada lagi misalkan lukisan yang indah. Nah, yang indah itu indahnya seperti apa tidak didefinisikan dengan jelas. Maka ada contoh lain, lukisan yang indah bukan termasuk himpunan. Oke, kita lanjutkan. Anggota himpunan, simbolnya itu kayak E gitu, kayak E ini dibaca anggota dari gitu. Kalau bukan anggota itu kayak E nya tinggal dicoret gitu. Dicoret ya. Contohnya, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Ditulis mangga anggota ya buah-buahan. Contoh lain, lele adalah bukan dari himpunan bumbu dapur. Karena lele adalah ikan, jadi bukan bumbu dapur. Ditulis lele bukan, ini bacanya bukan ya, bukan bumbu dapur. Itu mengenai anggota. Kita lanjutkan.
penyajian himpunan ada 3. Contohnya yang di awal itu adalah A adalah himpunan bilangan asli. Ini kurang dari, ya, mohon maaf, ini kurang dari 6. Kurang dari 6. Kurang dari 6 ya, harusnya ditulis. Saya tulis aja di sini ya. Atau nanti diganti aja ya. Ini kurang dari 6, ini kurang kata-kata ya. Dengan menyebutkan sifat-sifatnya. A itu sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ini kurang dari 6 ya. Kurang dari 6. Yang kedua itu dengan mendaftarkan anggotanya. Anggota yang tadi kita udah buat ya, itu anggotanya A sama dengan kurung buka kurawal 1, 2, 3, 4, 5 kurung tutup kurawal. Itu dengan mendaftarkan. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. A sama dengan kurung buka kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari 6, di mana koma ini bagian di mana X anggota bilangan asli. Saya ulangi, saya baca yang di dalam kurung kurawalnya X yang garis tegak ini sedemikian sehingga, yang ini ya X, yang kedua itu X ya, kurang dari 6, di komanya dibaca di mana X ini simbolnya anggota bilangan asli. Itu ya penyajian 3 himpunan. Yang selanjutnya materinya itu himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dinotasikan dengan S besar. Contoh himpunan semesta yang mungkin dari A. Ini yang mungkin ya. A-nya misalkan di sini 1, 3, 5, 7. Nah, himpunan semestanya itu bisa sama dengan 1, 3, 5, 7 lagi. Loh, kok sama? Ya nggak apa-apa, yang penting memuat anggota A itu. Yang penting memuat A di sini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Berarti S-nya boleh sama, boleh gitu. Lebih ya boleh, kalau kurang tidak boleh gitu. Nah, awas ya, warningnya itu kalau kurang dari anggota dari A ini. Kalau lebih boleh. Contohnya yang S-nya itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, berarti memuat angka 1, 3, 5 dan 7. Berarti boleh. Yang selanjutnya S itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini memuat anggota himpunan A ya 1, 3, 5, 7. Ini ada satunya, ada 3, ada 5 dan 7. Yang selanjutnya itu S adalah bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Memuat angka 1, 3, 5 dan 7. Berarti boleh. Itu himpunan semesta. Yang kedua, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan 0 dicoret atau kurung kurawalnya saja gitu ya. Itu simbol dari himpunan kosong. Contohnya bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, bilangan asli yang kurang dari 1 itu tidak ada, berarti 0 dicoret. Selanjutnya diagram Venn. Cara pembuatannya itu dengan himpunan semesta S besar digambarkan persegi panjang dengan huruf S diletakkan pada sudut kiri di atas. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tutup atau boleh lingkaran atau oval. Nanti kita contohkan. Setiap anggota di himpunan ditunjukkan dengan titik. Kita nanti contohkan ya. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu tuliskan. Contoh saja. Diagram Venn dari himpunan S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A-nya itu misalnya 1, 2, 3, B-nya misalkan 4, 5, 6. Jadi kita bikin kotak dulu, bikin kotak. Di pojoknya ada S, kita kurung ini boleh, ini pakai seperempat lingkaran atau pakai kotak lagi nggak apa-apa, boleh. Terus kita lihat A dan B ini tidak ada yang sama, berarti kita bikin lingkaran A sendiri, itu ya sendiri. Anggota A nya itu kasih titik, anggotanya 1, titik lagi, anggotanya 2, titik lagi, anggotanya 3. Nah, terus sekarang tidak ada yang sama, berarti kita bikin kayak oval lagi atau lingkaran boleh. Itu ya anggotanya yang B, ditulis himpunan B, anggotanya 4, titik ya. 6 boleh, titik, nah 5 boleh di sini. Posisinya bebas, yang penting di dalam lingkaran ini. Terus sisanya itu adalah semesta, berarti selain himpunan A
B ini kan A nya 1 2 3, B nya 4 5 6, berarti yang belum disebut di sini di semesta ada angka 7 8 9. Ditaruhnya di luar lingkaran A dan B. Berarti ini titik 7, titik 8, titik 9. Itu contohnya. Maksudnya seperti itu yang tadi. Kita lanjutkan. Misalkan lagi contoh diagramkan dari S-nya 1 sampai 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A-nya itu 1 2 3 4, B-nya 4 5 6 7. Ternyata di sini ada yang sama, yaitu 4 di A, 4 di B. Jadi di sini berarti ada yang sama, berarti A dan B ada irisannya 4 ya, 4, dan A nya itu 1 2 3, dan B nya itu anggotanya 4 5 6. 4 nya di sini 5 6 dan 7. Nah terus selanjutnya 7, terus yang belum tercantum adalah 8 dan 9. Berarti 8 dan 9 itu berada di luar lingkaran A dan lingkaran B. Ini yang 8 titik 8 titik 9. Diagramkan dari S nya 1 sampai 9, B, A nya 1 2 3, B nya 1 2 3 4 5 6. Karena A nya itu termasuk di dalam B, itu 1 2 dan 3 ini untuk hubungan A, dan hubungan B nya ada 1 2 3 lagi. Berarti kita 1 2 3 yang ini bikin lingkaran lagi yang besar gitu, yang menyangkut A. Nah sisanya itu 4 5 6. Nah ini himpunan yang B yang besarnya. Sisanya itu berarti mulainya dari 7 8 9 itu berarti di luar lingkaran A dan lingkaran B. Berarti titik 7 titik 8 titik 9. Nah tapi di luar lingkaran A dan lingkaran B, karena ini bukan anggota A bukan anggota B, tapi himpunan semesta. Kita lanjutkan lagi. Contoh lagi, misalkan S nya 1 sampai 9, A nya 1 2 3 4, B nya 4 5 6 7. Nah dari A dan B itu ada yang sama, yaitu 4. Berarti ini beririsan, gambarnya A dengan B nya bikin lingkaran beririsan. Di sini anggota 4 yang irisannya ya, yang samanya itu. Nah yang A itu berarti selain 4 nanti tinggal dituliskan di luar lingkaran B, tapi masih di dalam lingkaran A, yaitu 1 2 3, 1 2 3. Dan yang B nya itu sisanya selain 4 yang sama dengan A itu adalah 5 6 7. Nah semestanya yang belum disebut itu tingkat 8 boleh ditulis, dan angka 9 itu boleh tidak ditulis dan boleh ditulis. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan himpunan B, maka C adalah 4, atau yang sama dari A dan B itu adalah angka 4. Angka 4 ya, atau ini disebut irisan nantinya. S nya itu 1 2 sampai 1 2 3 sampai 9, A nya 1 2 3 4, B nya 4 5 6 7. Himpunan D yang menjadi anggota A atau himpunan B, berarti ini seluruh anggota A dan seluruh anggota B, berarti yang berada di dalam lingkaran saja. Kita urutkan dari yang paling kecil 1 2 3 4 5 6 7. Sudah selesai. 8 dan 9 tidak termasuk dalam lingkaran A dan B, tidak bisa dituliskan. Lagi ya, soalnya sama ya. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B, berarti yang di luar lingkaran A maupun di luar lingkaran B, berarti yang ada di semesta, berarti yang istilahnya angka 8 dan angka 9 yang tidak dituliskan gitu. Jadi kita tuliskan aja nggak apa-apa di sini 8,9, karena ini sebenarnya termasuk semesta, bukan anggota A dan bukan anggota B. Selanjutnya yaitu adalah himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A saja, jadi yang tidak menjadi anggota himpunan B. Karena 4 ini bisa A bisa B, maka A nya saja itu adalah 1 2 3. Di F adalah anggotanya 1 2 3. S nya 1 sampai 9 ya, A nya 1 2 3 4, B nya 4 5 6, soalnya yang sama. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B saja.
B-nya saja. Jadi yang ada di lingkaran B tapi tidak di luar lingkaran A, itu di luar ininya, jadi yang ini 5, 6, 7. Oke. Selanjutnya itu sifat-sifat himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang mengatakan banyaknya anggota dari himpunan. Kardinalitas himpunan A dinotasikan dengan N kecil, A besar, NA. Contoh, bilangan ganjil antara 90 dan 100. Nah, bilangan ganjilnya itu berarti 91, 93, 95, 97, 99. Berarti P-nya kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. Terus Q itu Q-nya itu Q-nya di sini adalah 90 sampai 100 ya, bilangan genap berarti 90, 92, 94, 96, 98 dan 100. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini intinya ada 6 ya, ada 6. Ada 6 bukan 5 ya, 6. Diralat ini ada 6 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Himpunan bagian sekaligus menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain. Misalkan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, pastikan A himpunan kayak ini subset ya sebetulnya, atau himpunan bagian dari B, simbol aja sebenarnya. Contohnya S-nya 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga A subset dari B atau himpunan bagian dari B. Kalau kita gambarkan biar jelas ini, nah S-nya 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seluruh anggota A-nya itu ada di dalam himpunan B. Itu namanya himpunan bagian atau subset gitu ya. Nah, kalau ada yang tidak sama itu namanya irisan gitu nantinya ya. Nantinya ada irisan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan A, dinotasikan dengan P besar, A besar, PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa itu dari A itu dinotasikan NPA itu. Misalkan A merupakan himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA sama dengan K, banyaknya itu ada K, dengan K adalah bilangan caca, maka NPA adalah 2 pangkat K. Jadi rumusnya 2 pangkat banyaknya anggota bilangan. Oke, contoh aja biar jelas ya. Diketahui A-nya itu ABC, tentukan himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, kalau ini ketika kita lihat ini ada 3 gitu. Kalau pakai rumus itu 2 pangkat, banyaknya itu 3, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Himpunan A itu kita kalau dicacah itu himpunan A yang anggotanya 0 itu hanya himpunan kosong, ada 1. Yang anggotanya 1 itu hanya anggota A, anggota B, anggota C, berarti ada 3 ya. Himpunan yang anggotanya 2 itu A, B, A, C, B, C, ada 3 lagi. Himpunan yang anggotanya 3 yaitu A, B, C, ada 1. Kalau kita jumlahkan ini 8. Nah, sesuai dengan rumusnya itu 2 pangkat K, K-nya di sini 3, 2 pangkat 3 itu 8. Kesamaan himpunan, 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Dimaksudkan A sama dengan B. Jika NA kardinalitasnya itu sama dengan B, NB, NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, mungkin kita bingung ya, kita lihat aja contohnya. Himpunan A-nya 1, 2, 3, yang dalam garis pertamanya, himpunan B-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang A ini subset dari 1, 2, 3 yang B karena angkanya sama, anggotanya sama. Dan begitu pula B subset dari A karena anggota himpunan B sama dengan anggota himpunan A. Mereka saling subset maka itu sama. Dan kedua kita cek banyaknya, ini ada 3, yang B juga ada 3, berarti banyaknya sama dan saling subset maka itu himpunannya ekuivalen atau sama. Yang kedua, garis kedua 3, 2, 1 dengan 1, 2, 3. 3, 2,
121 itu subset dari 123, walaupun susunannya nggak sama tapi ada gitu di lingkungan itu yang anggotanya sama gitu. Satu di A juga ada, di B juga ada, di dua di A dan B ada, tiga di A dan di B juga ada. Jadi saling subset ini ya. Kita cek banyaknya di A itu ada 3, di B ada 3, berarti sama, banyaknya jangan sama dan saling subset, maka himpunan itu adalah himpunan yang sama. Contoh yang ketiga itu himpunan A nya 1, 2, 3, 4 ya, di B nya itu 1, 2, 3. Nah A ini bukan himpunan bagian dari B karena banyakkan A itu di sini ya. Kalau digambar banyakkan A, tapi B bagian dari himpunan A. Nah berarti ini tidak memenuhi syarat ya. Yang kedua dicek juga banyaknya, ini ada 4, ini ada 3, nggak sama juga, berarti kesimpulannya tidak sama. Yang keempat ini A, B, C, yang B nya itu 1, 2, 3. Nah A, B, C ini bukan bagian dari himpunan B karena tidak ada anggota yang A, B, C di sini, di himpunan B nggak ada gitu, jadi bukan himpunan bagian. Begitu pula sebaliknya 1, 2, 3 tidak ada ditemukan di A karena di A nya adanya A, B, C, berarti tidak saling subset, tapi jumlahnya banyaknya sama, di sini 3, di B juga 3. Walaupun begitu tapi anggotanya nggak sama, berarti itu tidak sama. Oke, berarti dari 4 aja bisa kelihatan ya. Jadi yang syaratnya sama itu kalau anggotanya sama, banyaknya juga sama. Nanti silakan di pause ya, dilihat sendiri untuk selanjutnya. Oke, operasi himpunan kita lanjutkan. Pertama, irisan atau intersection. Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota semua himpunan S yang merupakan anggota himpunan A dan himpunan B, dinotasikan dengan A, N, B atau kayak N lah, kayak N ya. Maka X sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Contoh aja, contoh ya, nanti ya gabungan dulu deh, union, gabungan. Misalnya S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semuanya anggota S yang semua anggota himpunan A atau anggota himpunan B, misalkan AUB ya. AUB sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B gitu. Nah ini catatan saja, ini NAUB itu dirumuskan dengan NA ditambah NB dikurangi NANB, hubungan antara irisan dan gabungan ya. Oke, kita contoh irisan. Jika itu A bilangan prima kurang dari 8, B bilangan cacat kurang dari 8, ditanyakan A NB, A irisan B, A gabungan B, dan banyaknya A gabungan B. A nya itu ada 357 ya, bilangan prima kurang dari 8, ada 4 ya, NA nya ada 4, 14 ada 4. B nya itu bilangan cacat kurang dari 8, mulai dari 0 ya, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, NB nya ada 8. A irisan B nya berarti dari A dan B cari yang sama itu angka 2, angka 3, angka 5, angka 7. Nah berarti 2, 3, 5, 7 yang sama di A dan di B. Jadi NAUB nya adalah 4. AUB nya gabungan B, berarti semua anggota A ditulis ya, semua anggota B ditulis diurutkan dari mulai 0, 1, 2 nya ada 2 ditulis 1, 3 nya ada 2 ditulis 1, 4 enggak ada di A ditulis 4, 5 tulis 1, 6 tulis, 7 tulis. Jadi NAUB adalah 8. NAUB dan dengan NA ditambah NB kurangi NANB. Nah ini NAUB nya ada 8, NA nya 4, NB nya 8, NANB nya 4. Kalau kita kurangkan 4 dengan 4, 0, berarti 8 dengan 8 pas ya. Itu contohnya. Contoh lagi, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 yang suka soto, 15 suka bakso, 3 tidak suka keduanya. Gambar diagram Venn dan berapa siswa yang suka soto dan bakso. Bisa singkat saja ya. S nya itu misalkan ada semua siswa, berarti NS ya, atau NAUB 35. A nya himpunan siswa yang makan soto ya, suka makan soto. NA nya jadi 22, NB nya siswa yang suka makan bakso, NB sama dengan 15. ANB nya himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso, NANB nya sama dengan X. Dan misalkan lagi D nya adalah himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, atau ND sama dengan 3. Jadi diperoleh jawabannya NS sama dengan 35, NA 22, NB 15, NANB adalah X, dan ND adalah 3. Nah contohnya di sini ditulis A
bikin lingkaran A dan lingkaran B beririsan ya, beririsan di. Nah ini anggotanya ada X sekian X. Yang A nya saja berarti 22 kurang X, yang B nya saja berarti 15 kurang X. Nah yang di luarnya yang ND ini tidak suka makan soto dan bakso itu di luar lingkaran A dan B ada 3 begitu. Yang B misalkan, nah tadi udah dijawab ya, N nya 35, NA 22, NB nya 15, NA NB nya X, dan ND nya 3. Banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso misalkan X atau NA NB nya X ya. Rumusnya NS sama dengan NA kurang X, NA NB ditambah NB kurang X ditambah ND. Nah ini salah, 35 nya salah ya, ini salah, 35 nya harus dihapus, ini salah ya, mohon maaf ini salah, ini sampai ND saja, ini salah. Oke, NS nya itu berarti 35 sama dengan 22 kurang X ditambah X ditambah 15 kurang X ditambah 3. X kurang X habis ya, 0, 22 tambah 15, 37 tambah 3, 40 dikurangi X, 35 kurang sama dengan 40 kurang X. Kalau di S nya 40 kurangi berapa, hasilnya 35, yaitu X nya atau di SMP jadi 3, jadi 40 kurangi 35 sama dengan 5, sama aja ya dengan cara dengan di SD. Jadi banyak siswa yang juga makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan A pangkat C atau A ini aksen ya, atau dinotasikan dengan X sedemikian S anggota himpunan S tetapi bukan anggota X bukan anggota A atau A aksen. Contoh komplement himpunan, misalkan S nya bilangan asli kurang dari 10, A nya bilangan asli kurang dari 5, B nya bilangan kurang dari 10. A pangkat C, B pangkat A komplement, B komplement, A irisan B komplement. S nya itu dari 1 sampai 10, A nya itu 1, 2, 3, 4, B nya itu 2, 3, 5, 7 dengan B nya ya. A komplement berarti selain 1, 2, 3, 4 tetapi yang ada di S berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. B komplement berarti yang selain di B, selain 2, 3, 5, 7 berarti 1, 4, 6, 8, 9, 10. ANB nya dulu kita cari, berarti yang sama di A dengan yang di B itu angka 2 dan 3 ya, berarti ANB nya, nah berarti ANB komplement selain 2 dan 3 yaitu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dilanjutkan lagi selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan misalkan A dan B merupakan himpunan yang semua anggota dari himpunan A tetapi bukan dari himpunan B. Dinotasikan A kurang B atau A tanpa B atau A slash B. A per B itu yang A slash B. Didefinisikan atau dinotasikan X sehingga X anggota A dan X bukan anggota B atau A irisan B itu komplement. Kalau yang sebaliknya itu selisih dari himpunan, misalkan A dan B himpunan ya, himpunan anggota semua anggota dari himpunan B tetapi bukan anggota dari himpunan A, dinotasikan B kurang A atau B slash AS ya, yang bukannya ini bukannya terakhir ini bukan anggota A dari B kurangi A. Kalau yang atas itu bukan anggota B, berarti A kurangi B. X dengan X anggota B dan X bukan anggota A dari B irisan dari A komplement. Contoh aja ya, contoh diketahui A bilangan asli itu kurang dari sama dengan 10, A nya 25 kurang dari 10, B nya kurang dari 10. X kurangi A kurangi B kurangi A, kita cari S nya dulu, S nya 1 sampai 10 ya, A nya itu 5 kurang dari 10 itu 2, 3, 5, 7 ya. B nya itu ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. Kita cari SA. S nya ditulis dulu 1 sampai 10 kurangnya B, A nya 2, 3, 5, 7. Jadi tinggal dicoret aja, dicoret. Nah, 2 nya dicoret di sini, 2 nya dicoret, 3 nya dicoret, yang di S nya terus 5 nya dicoret, 7 nya dicoret. Jadi sisanya yang tanpa dicoret itu sisanya dulu ya. Nah, jadi ini 2 nya dicoret, 3 dicoret, 5 dicoret, 7 dicoret. Nah, sisanya berarti 1, 4, 8, 9, 10, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, begitu. Itu untuk mengenai selisih ya.
yang A kurangi B, A nya dulu 2357. Nah dari atas ya, biasakan ditulis dulu diketahui. Terus B nya itu 1357. Oke, yang kita lihat ini 1 di A tidak ada, berarti tidak dicoret ya. Yang B itu ada 3, jadi 3 di A dicoret. 5 di A ada dicoret. 7 di B ada dicoret. Nah 9 di A nggak ada, yang nggak usah dicoret, berarti sisanya adalah 2 gitu. Yang selanjutnya B kurangi A, B nya itu adalah 13579, A nya 2357. Nah yang ada di A ini kita 2, di A di B nya nggak ada, berarti nggak usah. A nya ada angka 3, di B nya ada angka 3 dicoret. 5 di A ada, di B juga ada, berarti 5 nya dicoret, seolah-olah dicoret ya. 7 di A, nah ini 7 di B nya nggak ada dicoret. Nah 9 nggak ada di A nya, itu berarti misalnya 1 dan 9. Oke, selanjutnya sifat-sifat himpunan. Sifat operasi himpunan. Sifat irisan dan gabungan. Komutatif irisan A irisan B sama dengan B irisan A. Asosiatif irisan A irisan B diiris C sama dengan A iris dari B irisan C terlebih dahulu dikerjakan ya gitu. Ini bedanya ya, bedanya tuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Idempoten irisan itu artinya jawabannya dia sendiri itu A irisan A ya A jawabannya pastinya itu ya. Identitas diri sendiri berarti A irisan S, identitas itu jawabannya pasti sama dengan yang ditanyakan gitu. Kalau jawaban A dengan S pasti jawabannya A lagi begitu. Maksudnya itu kalau B iris S ya B lagi gitu. Komplement irisan berarti A irisan A komplement ya tidak ada gitu. Tidak ada atau kosong. Disebutnya irisan terhadap gabungan. A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B digabung A irisan C gitu. Contoh A nya 1, 2, 3, 4, B nya 2, 4, 5, 6, 7, C nya 3, 4, 6. Tentukan A irisan B gabungan C. A irisan B kita cari dulu, A dengan B cari yang sama, itu 3 sama 4 yang sama ya, yang sama 3 sama 4 ya. 3 yang sama, nah 3, nah ini sama 3 sama 4. Nah terus A irisan C juga 3,4 juga yang sama, 6 tidak sama ya. B gabungan C digabungin semua 3, 4, 5, 6, 7 digabungin 3, 4, 5, 6, berarti jawabannya 3, 4, 5, 6, 7. Oke, A irisan B gabungan C itu sama aja, menurut rumus adalah A irisan B digabung A irisan C. Oke, A irisan B itu 3,4 digabung A irisan C juga 3,4, jadi jawabannya 3,4. Begitu maksudnya. Sifat-sifat selisih himpunan. Identitas selisih A dikurangi himpunan kosong atau A selisih himpunan kosong atau A slash kosong itu sama dengan A. Disebut selisih terhadap irisan. A dikurangi B irisan C itu sama dengan A dikurangi B digabung A kurangi C. Disebut selisih terhadap gabungan. A kurangi B gabungan C sama dengan A kurangi B diiris A irisan C. Contoh A nya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12, B nya 1, 2, 3, 6, C nya 1, 2, 4, 8. Tentukan A kurangi A, B kurangi B, C kurangi C. A kurangi A ya berarti ya 1 dikurangi 1, nah, tidak hapus ya, 1 dicoret, 2 dicoret, 3 dicoret, 4 dicoret ya, 6 dicoret, 12 dicoret, berarti tidak ada anggotanya, itu himpunan kosong. Begitu pula dengan B kurang B ya, sama kan anggotanya ya, dicoret semua jadi himpunan kosong. Yang C 1, 2, 4, 8 diambil 1, 2, 4, 8 sama aja himpunan kosong ya. Contoh lagi 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan B 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 8. Ini kan A irisan A dikurangi B irisan C dan A dikurangi B gabungan C. Salah satu ya. A dikurangi B irisan C, A kurangi B digabung A kurangi C. A nya ditulis 1, 2, 3, 4, 12, B nya 1, 2, 3, ya, ini A nya lagi 1, 2, 3, 4, 6, 12, ini C nya 1, 2, 4, 8. 1 diambil, ini 1 lagi ya, B 1 nya 2 diambil, habis 3 diambil, habis
6 habis. Nah yang ini satunya diambil habis, duanya diambil, 4 nya diambil, 8 tidak ada, berarti sisanya berarti yang awal itu 4 sama 12, yang ini 3 sama 6 12 digabung berarti 3 4 6 12. Yang selanjutnya A irisan dikurangi B gabungan C itu sama dengan A kurangi B diiris A kurangi C. A nya itu 1 2 3 4 6 12, B nya 1 2 3 6, ininya 1 2 3 4 6 12, dan C nya 1 2 4 8. Kita kurangkan seperti tadi, 1 nya dicoret yang ada di belakang, 2 juga dicoret, 3 dicoret, misalnya 6 dicoret, berarti 4 sama 12. Yang sebelah sini itu 1 nya dicoret, 1 dengan 1 yang ini ya, terus 4 nya dicoret, 2 juga dicoret, 4 dicoret, nah 8 tidak ada, jadi sisanya 4 sama 12 dan diiris dengan 3 sama 6 12, yang sama adalah 12. Oke, mungkin itu saja materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.